Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlena. Saya sebagai pendamping lokal desa yang ada di Pekon Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Desa yang saya dampingi ada 4 desa, yaitu ada Desa Banyumas, Banyuwangi, Banyurip, dan Sriwungu. Pendamping lokal desa dalam proses pendampingan itu melakukan koordinasi dengan aparatur desa setempat, dengan BHP, dengan masyarakat, agar adanya sinkronisasi dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan sumber daya yang ada di desa dan mengembangkan apa potensi-potensi yang ada di desa, khususnya ada di Kecamatan Banyumas. Kita ada program prioritas nasional yang harus dilaksanakan di Pekon, sedangkan Pekon punya rencana sendiri untuk membangun desa. Nah, kita perlu menyinkronkan perencanaan tersebut, khususnya untuk pembangunan. Sedangkan kita prioritas nasional harus ada di tingkat desa, dan desa punya rencana sendiri. Nah, itu perlu dimusyawarahkan. Tentang pendamping, tentunya kami sudah akrab sekali dengan pendamping, dan pendamping merupakan salah satu inisiator ataupun hal penting dalam Pekon kami, karena peran pendamping tentu sangat penting sekali bagi kami, karena apa yang mungkin tidak terlintas di pikiran kami itu terlintas di pikiran pendamping. Jadi untuk tingkat kesejahteraan, pembangunan, dan lain-lain itu kami selalu berkolaborasi dengan pendamping desa. Untuk peran konkret, pendamping ikut berperan serta dalam perencanaan, dalam musyawarah, kemudian dalam andil dalam pelaksanaan pembangunan. Tentu itu semacam kekuatan buat kami untuk tetap semangat. Kami selalu bersama-sama bahwasanya setiap hal yang menyangkut pembangunan dan kesejahteraan itu adalah inisiator dari peran serta pendamping. Nama saya Deni Rohayatiningsih, saya sebagai Direktur Bumdes Jaya Makmur, Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Di sini Bumdes Jaya Makmur berdiri dari tahun 2016. Untuk pendamping desa kita selalu bersama dari mulai perencanaan dan juga legalitas sampai ke legalitas hukum dan sampai ke usaha yang telah kita laksanakan. Dari kita yang ada di kecamatan, pendamping melaksanakan program tim evaluasi dan monitoring yang SK-nya dari kecamatan melibatkan daripada pendamping desa itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan pun kegiatan yang ada di Pekon sekecamatan Banyumas, pendamping desa selalu berada di pekon-pekon yang membutuhkan ataupun dari pekon-pekon yang melaksanakan kegiatan, baik mulai dari perencanaan, dari musrembangnya, kemudian dari pertanggungjawabannya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya itu entah dari kabupaten, entah dari provinsi yang melibatkan dari Pekon. Alhamdulillah pendamping desa selalu diajak untuk bekerja sama mendampingi Pekon yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Pada tahun 2023, kami sudah melaksanakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini peningkatan kapasitas terkait dengan sumber daya manusia terkait dengan kader teknis. Nah, ini menjadi persoalan ketika di desa atau di Pekon ini tidak ada sumber daya manusia terkait dengan hal-hal yang teknis, contohnya pembuatan RAP, desain, dan teknisnya. Nah, hingganya setelah melalui musyawarah dengan pemerintah desa dan komunikasi dengan pendamping desa, hingganya muncul gagasan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat desa, dalam hal ini terkait dengan peningkatan kapasitas kader teknis, hingganya nanti setiap desa itu mempunyai kader teknis untuk merencanakan, merumuskan pembangunan yang selanjutnya. Peran utama kami pendamping desa dalam membangun kesadaran kepada masyarakat untuk lebih ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Salah satunya adalah
terkait program yang dilaksanakan dalam konteks musyawarah di desa, melibatkan dan mengikut sertakan semua unsur agar proses dalam perencanaan desa ini keterwakilan dari perwakilan masyarakat itu menjadi nilai yang efektif. Pada kuncinya dalam setiap forum musyawarah yang diselenggarakan di desa, kami selalu memberikan nilai-nilai kesadaran agar peran partisipasi masyarakat juga ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai proses pengawasan dan pelaporan dari kegiatan pembangunan yang ada di desa. Contoh konkret yang telah dilaksanakan oleh kami, didamping oleh pendamping, yaitu pertama, apabila kami melaksanakan koordinasi dengan adanya kegiatan pembangunan, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan dari semua leading sektor yang ada, yaitu contohnya melaksanakan pemberdayaan di bidang Karang Taruna, kemudian kader Posyandu, kemudian PKK, kemudian Linmas, dan lain sebagainya. Ini bisa berjalan dengan baik dengan adanya koordinasi kami selaku Kepala Pekon dengan pendamping Pekon sampai ke tingkat kecamatan. Jadi setiap bulan kita melakukan di kecamatan rapat koordinasi. Jadi di situ melibatkan pendamping desa. Jadi diikut sertakan rapat itu kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam 1 bulan. Kalau pendamping desa sebenarnya kan membimbing kami dalam hal usahanya, terus pembukuan, administrasi, berserta surat-surat yang diperlukan untuk izin perundang-undangan izin usahanya. Kalau pendamping desa malahan sebenarnya malah memacu kami, mendukung usaha kami, gimana solusinya kalau ada masalah. Itu malah pendamping desa yang paling dekat dengan pengurus Bundes. Itu yang kami rasakan. Peran pendamping desa wajib ada di dalam pemanfaatan dana desa. Jadi masyarakat desa yang melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, itu didampingi oleh pendamping desa. Agar supaya apa? Agar supaya dana desa digunakan oleh masyarakat desa tepat sasaran. Dalam proses pendampingan kita selama ini, kita sudah melakukan banyak hal. Maka di Lampung sebenarnya kita memiliki banyak sekali prestasi, baik prestasi di dalam lomba gelar TTG nasional, kita menjadi juara umum tahun 2023. Kemudian kita juga masuk di dalam nominasi Bundes terbaik di Indonesia, Bundes Wisata. Kemudian kita juga terus melakukan koordinasi, kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, termasuk perguruan tinggi, untuk terus mengawal proses pendampingan di Provinsi Lampung. Jadi peran pendamping desa itu sangat penting ya, karena di Kabupaten Pringsewu ini ada 126 desa atau pekon, yang mana ini semua harus kita fasilitasi. Sementara keterbatasan SDM kami sangat terbatas, jadi memang kurangnya personil. Maka saya yakin tanpa bantuan dari teman-teman dari pendamping desa ya tidak dapat terjangkau atau tidak dapat terlaksanakan apa yang menjadi tujuan daripada pemberdayaan masyarakat. Jadi luar biasa ini memang dengan adanya pendamping desa, pendamping lokal desa, tenaga pendamping desa ya betul-betul dapat membantu program-program terutama untuk pembangunan desa.